Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aberta, NIM 211 F1 0072, Prodi PLB. Di sini saya akan meresum tugas, maksudnya meresum film Tare Zaman Par yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2007 dan disutradarai oleh Amir Khan. Nah, film ini bercerita tentang anak yang bernama Ihsan. Dia adalah anak yang berumur 8 tahun. Dan dia adalah anak yang masih duduk di bangku SD. Lebih tepatnya di kelas 3 SD. Nah, Ihsan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan lamban belajar. Jadi di kondisi dia sekarang, dia masih belum bisa belajar membaca, menulis, menghitung, membaca, menulis, dan menghitung. Dia lebih tertarik kepada hal lain daripada belajar mengajar di sekolah. Di sekolahannya, dia jadi anak dalam tanda kutip paling bodoh, dikarenakan dia sering mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Di rumah pun dia bukan anak satu-satunya. Dia memiliki kakak yang bernama Yohan. Beda dengan Ihsan, Yohan adalah anak yang pintar dan sering mendapatkan hampir semua nilai pelajarannya itu mendapatkan nilai yang terbaik. Berbeda dengan Ihsan yang selalu menjadi yang terbelakang di kelasnya. Ihsan memang tidak tertarik pada pelajaran di sekolah, dan dia lebih tertarik bermain dan menemukan hal yang baru di luar sana. Suatu ketika Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajid. Nah, Rajid ini kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajid dan teman-temannya yang berhenti. Gak cuman itu saja, Rajid juga marah-marah kepada Ihsan dan juga memanggil dia dengan sebutan idiot. Keadaan ini pun semakin menegangkan sampai mereka berkelahi dan Ihsan mendapatkan luka di kepalanya. Begitupun juga Rajid. Rajid pun mendapat luka gigitan yang ada di tangannya. Hal ini pun membuat Ihsan kesal karena tidak di sekolah, di sekitar rumahnya, di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang hampir sama. Ketika Ihsan pulang, Ibu Rajid memarahi kedua orang tuanya. Dan Ibu Rajid meminta pertanggungjawaban soal perilaku anaknya yang melukai anaknya, yang melukai si Rajid ini. Padahal situasinya pada saat itu, Ihsan pun mendapat keadaan anaknya yang seperti itu, yang juga luka juga. Malah bapaknya ini dan ayahnya ini bukan membela anaknya, malah bapaknya langsung menampar anaknya karena bukan kali pertamanya dia membuat masalah. Bahkan si bapak mengancam Ihsan
Jika mengulangi perbuatannya lagi, dia akan dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahannya, Ihsan juga sering kali dimarahin oleh gurunya karena tidak bisa mengikuti dan dengan baik waktu pelajaran sedang berlangsung. Pernah sekali dia disuruh membaca oleh gurunya dan dia tidak bisa membacanya dikarenakan huruf-hurufnya tersebut menari-nari, sehingga Ihsan mengatakan yang sejujurnya kepada guru itu. Namun gurunya menganggap Ihsan bercanda di kelas. Ibu guru ini terus saja menyuruh Ihsan membaca dengan benar, sampai-sampai Ihsan mendumal dengan sendirinya karena ibu gurunya tidak tahan dengan sikap, karena gurunya tidak betah dengan sikap Ihsan yang seperti itu. Akhirnya Ihsan pun dikeluarkan dari kelas karena Ihsan yang dalam tanda kutip berbeda dari anak yang lain, dan biasanya dia sering dibully oleh anak-anak di kelasnya. Setelah jam pertama selesai, Ihsan malah memilih membolos pada hari itu, berkeliaran di jalan, melihat sekitar kemanapun yang dia mau, dan apapun yang dia suka. Di rumah, Ihsan memang menunjukkan ketertarikannya di dunia seni. Dia juga suka melukis gambar. Dia nggak takut sama sekali. Bahkan itu dan pada malam hari dia bercerita ke kakaknya bahwa dia membolos di sekolah pada hari itu. Dia pun nggak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru bagi si Ihsan. Ia pun meminta kepada kakaknya untuk membuat surat keterangan absen palsu pada hari itu. Besok paginya gurunya mengadakan ujian matematika dadakan. Dan itu pun membuat Ihsan pusing. Membaca saja tidak bisa, apalagi menghitung. Jadi dia mengerjakan dengan imajinasinya. Ihsan pun berhasil mengerjakan soal nomor 1. Tapi imajinasinya itu membuat waktu habis, sehingga Ihsan cuman berhasil menjawab 1 soal pertanyaan saja, dan itu pun salah. Pada hari yang lain, Ihsan dimarahi lagi oleh ayahnya, dan dikarenakan sang ayah telah menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan pada waktu membolos. Dan besok harinya dia dipanggil ke sekolah serta kedua orang tuanya juga oleh kepala sekolah, dan para guru lainnya menjelaskan betapa bodohnya si Ihsan dikarenakan dia sulit belajar di kelas. Selanjutnya, setelah menerima laporan akademis yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirim ke sekolah berasrama. Di sana ia dengan cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi yang sangat berat. Meskipun berteman dengan Rajan Damrodan, seorang anak laki-laki cacat fisik yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelas. Dan Ihsan sedih karena kehilangan orang tuanya. Guru sekolah berasrama bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya, dan mulai merasa bahwa
dan mulai merasa dia benar-benar gagal. Ihsan berpikir untuk bunuh diri, memanjat pagar di teras, tetapi Rajan turun tangan dengan menyelamatkan kondisi dan kemudian kondisi Ihsan berubah ketika seorang guru seni baru yang bernama Ram Sankar Nikumba ini, seorang guru instruksi yang ceria dan optimis di sekolah Tulips untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan. Dan bergabungnya dengan sekolah tersebut, gaya mengajar Nikumba sangat berbeda dari pendahulunya atau berbeda dengan guru-guru sebelumnya yang tegas dan kasar. Dia dengan cepat mengamati ketidakbahagiaan dan partisipasi apatis Ihsan di dalam kegiatan kelas. Dia meninjau karya seni Ihsan dan menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya menunjukkan disleksia, suatu kondisi yang menekan kemampuan artistiknya. Suatu hari, Nikumba berangkat ke Mumbai untuk mengunjungi kediaman orang tua Ihsan, di mana dia terkejut menemukan minat tersembunyi Ihsan dalam seni. Setelah menemukan beberapa gambar, dia bertanya kepada Nagdisore mengapa dia mengirim putranya ke sekolah berasrama. Dan dia menunjukkan buku catatan putranya kepada Maya untuk menganalisis perjuangannya. Dan dia menjelaskan bagaimana Ihsan mengalami kesulitan yang parah dalam memahami huruf dan kata-kata karena disleksia ini. Meskipun Nagdisore menamakannya sebagai keterbelakangan mental, menolaknya sebagai alasan belaka untuk kemalasan, frustasi dengan penjelasan yang kasar dan tidak akurat tentang kondisi Ihsan. Nikumba pergi. Nagdisore akhirnya merasa bersalah atas penganiayaan terhadap Ihsan. Kemudian Nikumba kembali mengangkat topik disleksia di kelas dengan menawarkan daftar orang terkenal yang menderita disleksia ini. Setelah itu, dia menghibur Ihsan dengan mengatakan kepadanya bagaimana dia berjuang sebagai seorang anak juga menghadapi masalah serupa. Kemudian Nikumba mengunjungi ruang kepala sekolah untuk meminta izin mengajar Ihsan di kelas dengan perawatan bertahap. Ia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis disleksia. Kemudian Ihsan segera mengembangkan minat dalam studinya dan akhirnya nilainya meningkat. Dikarenakan dia sangat antusias belajar dengan guru kesenian yang bernama Nikumba ini. Dengan cara belajar dengan pasir, bermain di luar, mengajarkan huruf per huruf, kata per kata dengan jelas kepada Ihsan. Nah, kemudian menjelang akhir tahun ajaran, Nikumba menyelenggarakan kontes seni yang diadakan di sekolah berasrama itu untuk staf sekolah dan siswa yang boleh diikutkan. Kemudian dengan gaya kreatif yang mencolok, Ihsan dinyatakan sebagai pemenang dan Nikumba juga yang melukis potret Ihsan
dinyatakan sebagai runner up. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikumbah telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap di sekolah itu. Kemudian kedua orang tua Ihsan pun bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah. Mereka tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang mereka lihat dalam dirinya. Di atas dengan emosi, Nadik Sore berterima kasih kepada Nikumbah saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk berlibur musim panas. Dia berbalik dan berlari menuju Nikumbah yang memberinya pelukan dan menyuruh untuk kembali tahun depan. Nah, untuk selanjutnya, pesan moral film ini mengandung yang sangat kuat. Film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun juga tidak kalah penting sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam dirinya. Mereka bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua, karena setiap anak itu adalah spesial. Sekian video resume dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.